Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2 dari review laporan KLAS di Kota Bukit Tinggi. Video kali ini merupakan video dari respon kita terhadap tanggapan serta pertanyaan dari teman-teman di pertemuan sebelumnya. Next. Di sini anggota kelompok kita yang pertama itu ada Septia Media, ada Farida Hanum, ada Fajratul Aini, ada Siti Vini Farusya, ada Farah Maru, serta ada Aljaratu. Next. Untuk outline dari pembahasan kita sama seperti kemarin, yaitu yang pertama ada identifikasi dan inventarisasi regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLAS. Lalu yang kedua ada identifikasi proses pelaksanaan KLAS yang saat ini berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori atau paparan dosen dan regulasi yang relevan, dibuat diagram adil proses pelaksanaan KLAS yang paling mutakhir. Kemudian evaluasi laporan KLAS berdasarkan diagram adil tersebut dengan menunjukkan di bagian mana dalam laporan tersebut semua proses sudah dilaksanakan dan dilaporkan. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman-teman dipersilakan. Baiklah, untuk outline yang pertama yaitu identifikasi dan inventarisasi regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLAS. Next. Yang pertama, regulasi yang saat ini berlaku yaitu ada pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, di mana dalam pasal 22 peraturan ini berisikan KLAS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RT/RW beserta rencana rincinya, RPJP, RPJM, dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup. Next. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di mana dalam pasal 3 sendiri, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Next. Selanjutnya itu ada identifikasi proses pelaksanaan KLAS yang saat ini berlaku. Next. Yang pertama itu ada pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. A. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik. B. Melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. C. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Hasil perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program akan dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan pengembalian keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga itu penyusunan rekomendasi perbaikan untuk kebijakan, rencana, dan program untuk pengambilan keputusan kebijakan atau program itu memiliki materi perbaikan kebijakan yang telah melalui data dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak diperbolehkan lagi. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang ketiga itu ada berdasarkan teori atau paparan dosen dan regulasi yang relevan dibuat diagram alir proses pelaksanaan KLS yang paling mutakhir. Di mana pada diagram alir proses pelaksanaan KLS berdasarkan teori paparan dosen dan regulasi yang relevan, di mana yang pertama itu ada penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat, yang kedua ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, yang ketiga analisis pengaruh, yang keempat ada rumusan alternatif, yang kelima ada penjaminan kualitas, yang keenam ada menyusun KAK atau kerangka acuan kerja,
Yang ketujuh adalah isu muatan materi KRP. Ini ada pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Dan yang terakhir penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian. Selanjutnya, berdasarkan diagram ADER proses pelaksanaan KLS berdasarkan teori paparan dosen dan regulasi yang relevan, di mana penulisan jika ada KRP permintaan masyarakat, ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, ada analisis pengaruh, rumusan alternatif, penjaminan kualitas, pendokumentasian, menyusun KAK, isu muatan materi KRP, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, penyusunan rekomendasi dan perintegrasian, dan terakhir ada validasi. Dari rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu ada evaluasi laporan KLHS berdasarkan diagram ALIR tersebut dengan menunjukkan di bagian mana dalam laporan tersebut semua proses sudah terlaksanakan dan dilaporkan. Selanjutnya untuk evaluasi laporan KLHS sendiri, di mana yang pertama itu ada proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir. Yaitu yang pertama penapisan jika ada KRP atas permintaan masyarakat, yang kedua menyusun kerangka acuan kerja, yang ketiga itu ada identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, yang keempat isu muatan materi KRP, yang kelima analisis pengaruh, yang keenam ada pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, dan yang ketujuh ada perumusan alternatif, yang kedelapan ada penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian, selanjutnya ada penjaminan kualitas, dan selanjutnya ada pendokumentasian dan validasi. Selanjutnya itu untuk evaluasi laporan KLHS, yang pertama itu ada pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, yang kedua ada pengkajian pembangunan berkelanjutan, yang ketiga ada perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir itu ada penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi KLHS, dan RPJMD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk berikutnya itu ada identifikasi dan catat hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilaksanakan oleh penyusun KLHS. Next. Hal-hal yang seharusnya dilakukan penyusun KLHS, yang pertama itu ada penyusunan kerangka acuan kerja. Penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK penting dilakukan sebab KAK sangat membantu dalam merencanakan penganggaran kegiatan dan ini menjawab pertanyaan mengenai apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana dari suatu rencana. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini, yaitu dokumen KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, Kota Bukit Tinggi tahun 2021 hingga 2026. Next. Baik, untuk sesi berikutnya kita ada list pertanyaan dan jawaban. Yang pertama ini kita akan ke pertanyaan untuk kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu bagaimana penilaian evaluasi dari Bukit Tinggi? Apakah indikator KHS sudah dilakukan atau belum? Di mana jawabannya proses pelaksanaan KLHS yang paling mutakhir yang digunakan yaitu ada penapisan jika ada KRP atas permintaan rakyat, menyusun KAK, identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, isi muatan materi KRP, analisis pengaruh, pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, rumusan alternatif, penyusunan rekomendasi dan pengintegrasian, penjaminan kualitas dan pendokumentasian dan validasi. Dan ini merupakan proses yang sudah dilaksanakan oleh KLHS Bukit Tinggi. Tentunya adalah evaluasi laporan KLHS. Yang pertama itu ada pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian pembangunan berkelanjutan, penulisan skenario pembangunan berkelanjutan, dan terakhir penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Baik, selanjutnya itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu pada bagian evaluasi laporan KLHS, apabila evaluasi laporan KLHS tidak maksimal, apakah ada langkah yang sebaiknya dilakukan? Untuk jawabannya itu, jika evaluasi laporan KLHS tidak maksimal, ada beberapa langkah lain yang dapat dilakukan. Antara lain yang pertama, melakukan analisis kembali terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam laporan KLHS. Dalam proses analisis ulang ini, perlu dilakukan pengecekan terhadap keakuratan dan kevalidan data serta penggunaan metodologi yang tepat. Yang kedua itu melakukan konsultasi dengan pihak yang memiliki keahlian terkait, seperti pakar lingkungan, ahli statistik, atau konsultan lingkungan. Dalam konsultasi ini dapat dilakukan diskusi untuk membahas kelemahan dan kekurangan dalam laporan KLHS serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Next.
Selanjutnya itu ada melakukan pengumpulan data tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki laporan KLHS. Pengumpulan data tambahan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian ulang, melakukan survei lapangan, atau melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya itu ada melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap laporan KLHS. Revisi dan penyempurnaan ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang telah diidentifikasi pada tahap evaluasi sebelumnya. Yang terakhir itu dalam melakukan langkah-langkah di atas, penting untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan perbaikan laporan KLHS dilakukan secara teliti dan berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan KLHS yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 3, apakah proses pelaksanaan KLHS di Kota Bukit Tinggi sudah sesuai dengan regulasi yang saat ini berlaku terkait proses KLHS? Jawabannya itu pelaksanaan KLHS harus mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran KLHS serta penyusunan dan evaluasi laporan KLHS. Dalam Permen LHK nomor 16 tahun 2017 terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan KLHS. Antara lain penyusunan rencana kerja dan anggaran KLHS, penyusunan laporan KLHS, serta evaluasi dan pemantauan pelaksanaan KLHS. Setiap tahapan ini harus dilakukan secara teliti dan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Untuk KLHS pada Kota Bukit Tinggi telah sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan dari kelompok 3. Next. Ya, pertanyaan pertama itu apa perbedaan dari poin regulasi dengan dasar hukum yang dipaparkan kelompok penyaji? Jawabannya, pada regulasi hanya menjelaskan mengenai seperangkat peraturan yang mengendalikan suatu tatanan mengenai KLHS. Sedangkan pada peraturan yang tercantum pada slide kami di atas tadi itu menjelaskan mengenai sebuah petunjuk, perintah, ataupun patokan yang ditujukan untuk mengatur rancangan penyusunan dari KLHS di Kota Bukit Tinggi itu sendiri. Selain itu, perbedaannya itu terletak pada poin regulasi ini merupakan acuan utama yang digunakan dalam pelaksanaan dasar hukum ini adalah tambahan dalam penyusunan KLHS di mana dapat disesuaikan dengan RPJMD Kota Bukit Tinggi seperti yang pertama Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Bukit Tinggi tahun 2006 sampai 2025. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah menurut kelompok penyaji, laporan KLHS Kota Bukit Tinggi sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku? Untuk jawabannya, menurut kami sebagai kelompok penyaji, pelaporan KLHS Kota Bukit Tinggi sudah cukup berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, di mana kegiatan KLHS Kota Bukit Tinggi itu sendiri terdapat dalam program perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Bukit Tinggi juga bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas dalam penyusunan KLHS tersebut. Next. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah dari proses pelaksanaan KLHS yang tidak dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi ini dapat menimbulkan dampak terhadap suatu program atau rencana Bukit Tinggi? Jawabannya, iya berpengaruh. Di mana proses KLHS yang tidak terlaksana dapat menimbulkan dampak terhadap suatu program di Bukit Tinggi, misalnya dilaksanakan pembangunan di Kota Bukit Tinggi. Apabila tidak sesuai dengan KLHS yang ada, di mana di KLHS ini nantinya akan memuat kajian kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Maka nantinya pembangunan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Misalnya, wilayah Kota Bukit Tinggi ini termasuk daerah atau kawasan rawan bencana berupa gempa bumi dan longsor. Maka perlu dilakukan kajian agar kendala ini dapat diatasi. Selain itu, tidak cukupnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak juga mempengaruhi jalannya program pembangunan di Bukit Tinggi. Untuk jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, selanjutnya itu ada list pertanyaan dan jawaban dari kelompok 4. Dimana untuk yang pertama itu, apakah hal yang dilakukan pada laporan KLHS tersebut hanya penyusunan rangka acuan kerja
Untuk jawabannya sendiri yaitu iya. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap KLHS Bukit Tinggi sebagai bentuk assessment, yaitu dapat ditambahkan bagian kerangka acuan kerja di mana penyusunan KLHS dapat ditambahkan, yaitu pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir itu ada penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD. Next. Yang kedua, dalam pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, terdapat identifikasi terhadap isu-isu strategis. Apa indikator yang menentukan suatu isu-isu itu merupakan isu strategis? Jawabannya itu, indikator itu strategis yang dimaksud itu kepentingan masyarakat, di mana masukan atau kebutuhan dari masyarakat maupun kepentingan melalui dengan konsultasi publik untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu, apakah ada regulasi lain yang menjadi acuan dalam penilaian terhadap dokumen KLHS Kota Bukit Tinggi? Jawabannya ada. Terlihat dalam video penjelasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Next. Baik, karena sudah terjawab semua dari pertanyaan kelompok lain, kami harap dari jawaban dari kami bisa dipahami dan semoga dicerahkan. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.